Halo guys, welcome back to me again. Ada Nef Jarir. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat terus tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, kalian bisa lihat langsung di depan sini udah ada sebuah motor yang bentuknya tuh cukup unik ya. Dan mungkin kalian yang nggak paham motor pasti ngiranya oh ini Harley Davidson atau Royal Enfield ya. Tapi ternyata motornya adalah Honda. Ya, jadi ini adalah Honda CMX 500 Rebel atau orang-orang sering nyebutnya adalah Honda Rebel. Jadi emang ini salah satu motor yang cukup klasik dan ini keluaran dari Honda. Jadi mungkin teman-teman jarang lihat motor ini karena emang motor ini ya jarang juga ada yang make di jalanan. Oh ya, by the way, walaupun tampangnya kelihatan kayak kecil ya, mungil kayak gini, tapi motor ini adalah big bike atau moge karena mesinnya menggunakan mesin yang sama dengan CB500X, CB500 atau CBR500, yaitu 500 cc 2 silinder segaris. Kalian bisa lihat mesinnya ya, padat gagah gini ya. Ukuran tapak bannya pun kalian bisa lihat cukup gede untuk motor seperti ini. Kalian bisa lihat di sini adalah di headlamp. Jadi headlampnya udah menggunakan Proji LED kayak gini. Dan juga di sini untuk knalpot dia udah diganti. Jadi dua corong kayak gini. Karena yang aslinya dia cuma bulat, terus lubangnya satu agak ngarah ke bawah dikit. Dan yang unik juga dari motor ini adalah dia menggunakan swing arm yang bulat kayak gini. Nih. Kalau biasanya teman-teman lihat swing arm kan bentukannya swing arm banana yang agak gede gitu, terus ada yang cuma kotak. Nah, ini dia pakai swing arm yang bulat. Jadi kayak tubular gitu. Ini warna birunya gue bilang cakep asli. Ini keren sih warna birunya tuh. Hah. Untuk fitur-fitur yang disematkan di motor ini nggak terlalu banyak ya. Cuma yang ada hanya ABS aja. Untuk fitur-fitur lain nggak ada. Dan speedometernya pun gue bilang ini speedometer mirip sama punyanya Genio. Walaupun ininya lebih gede ya. Selain fitur dan juga keunikan di swing arm, motor ini punya keunikan satu lagi, yaitu kunci kontaknya. Di sini kalian nggak bisa lihat ada kunci kontak, tapi kalian bisa lihat kunci kontaknya ada di sebelah sini. Ya, ini untuk nyalakan mesin. Sedangkan untuk ngunci stang, kalau kalian lagi parkir gitu, nah kunci stangnya ada di sebelah sini. Jadi terpisah antara kunci stang dan juga kunci buat nyalain motor ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita coba gimana sensasi berkendara pakai motor ini ya. Terus langsung aja kita pindah kamera. Mantap. Set. Oke, ini dia penampilannya kalau kita mengendarai Honda Rebel ini. Langsung aja kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, first impression untuk posisi ridingnya ini enak banget karena stangnya dia posisinya tinggi ya. Jadi emang mengakomodir si rider supaya nggak capek. Jadi tangan ini cukup tinggi. Bahkan lebih enak daripada naik Vario. Dan untuk mesin 500 cc nya ini tergolong torsinya tuh nggak terlalu yang agresif banget gitu, nggak. Karena kita tahu pasti di mindset kita adalah moge itu punya torsi yang cukup agresif apa gimana, atau powernya liar gitu. Tapi nyatanya di motor ini nggak terjadi, men. Motor ini masih enak banget ya buat harian di tempat yang kayak gini. Surprisingly ya, karena motor ini bobotnya juga nggak terlalu berat. Jadi buat rider-rider yang khususnya punya badan kecil kayak gue kayak gini, jadi masih enak-enak aja gitu. Nggak merasa terintimidasi lah dengan bobot motor ataupun dimensi motor yang terlalu besar. By the way, sekarang gue udah domisili di Jogja, jadi buat video-video kayak gini ada pemandangan baru ya, nggak cuma itu doang jalanannya. Karena kan kalau gue ngevlog di Magelang udah pasti ya bang jalanannya itu lagi.
Sekarang pemandangannya udah beda karena gue sekarang udah domisili di Jogja. Oh iya, dan for information, kalau mau naik motor ini gue rekomendasiin kaki lu harus ngangkang ya. Karena kalau posisinya rapat kayak gini, itu betis yang sebelah kanan nempel di bak kopling. Dan kalau kaki nempel di bak kopling tuh kayak ada yang ganjel gitu. Jadi emang harus rada-rada style preman dikit kalau naik motor nih. Iyalah, namanya aja Honda Rebel gitu. Dan ngelewatin jalan yang agak bergelombang kayak gini, ada tambal-tambalan, suspensi motor ini cukup empuk. Ya, cukup empuk. Untuk speedometernya sendiri emang simple banget ya, kecil kayak gini. Kayak ya nggak ada tachometer, cuma ada speedometer gini doang, terus indikator gigi, jam, terus odometer, sama yang terakhir ada fuel indicator. Itu aja sih. Jadi emang tampilannya simple banget. Jadi buat pecinta motor-motor klasik, memang Honda Rebel ini mengincar pasar itu. Tapi sayangnya untuk di Indonesia sendiri memang pecinta motor klasik itu nggak sebanyak motor sport ya. Karena emang masih lebih tinggi peminat motor-motor sport daripada motor-motor model klasik kayak gini. Untuk handlingnya sendiri ya, di kemacetan kayak gini masih cukup enak. Nggak yang berat-berat banget gitu, nggak. Tapi mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali pakai motor ini, atau baru pertama kali nyoba big bike, ya jelas lah pasti bakalan kerasa banget perbedaan bobot ya. Dan juga kalau misal motor ini berhenti, gerak-gerakin stang gitu ke kiri kanan, ataupun lagi mindah-mindah di parkiran, ya memang berasa berat. Karena kita bisa lihat sendiri kayak tadi, bannya kan memang, motor ini punya profil ban yang cukup gede. Jadi ya cukup berat lah untuk dipindah-pindah. Tapi ingat, beratnya tuh nggak yang mengintimidasi si rider kok. Jadi masih aman banget buat kalian yang pemula atau baru nyoba big bike. Ini motor yang cukup friendly. Oh ya, dan uniknya lagi, karena mungkin mesinnya terbuka ya, jadi dengan kubikasi 500 cc yang harusnya mesin moge itu memang terkenal panas, tapi di motor ini nggak terjadi loh. Ini paling pun anget pun enggak loh, sumpah. Di sepatu, padahal sepatu gue cuma kayak gini kan, harusnya anget kerasa ya dikit-dikit, tapi ini enggak sih sama sekali. Hawa panasnya itu emang bener-bener terbuang dengan bagus gitu. Wah, untuk tarikannya sendiri emang motor ini asik sih buat kota-kota, buat touring, ataupun ya teman-teman yang pengen motoran santai gitu. Motor ini asik karena torsinya dia nggak yang agresif banget, dan penyaluran tenaganya pun lebih ke arah linear. Jadi dia naiknya bertahap, berat gitu, nggak yang tahu-tahu bejek gas, kita buka gas dikit tuh langsung wak gitu tuh, nggak. Asik motor ini. Tapi ya memang motor ini peruntukannya bukan buat ngebut-ngebutan ya, karena style bobber kayak gini, style cruiser kayak gini memang dibuat nyantai. Nah, ini kita coba untuk macet-macetan dulu. Wah, enak loh manuvernya. Wih, gila sih. Oh iya, balik lagi untuk fitur. Jelas fitur motor ini nggak bisa diharapkan cukup banyak ya, cuma ada ABS saja. Dan jelas motor kayak gini nggak mungkin dipasangin quick shift. Dan juga untuk koplingnya tergolong ringan, nggak berat banget, jadi nggak butuh yang namanya assist. Untuk slipper clutch gue kurang tahu. Mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman pakai motor ini, bisa lah kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Untuk tinggi gue 164 cm, ini masih nekuk. Jadi motor ini sangat friendly, moge yang sangat friendly. Habis ini kita belok ya, udah hijau.
Oke, ngomongin panas mesin ya. Panas mesinnya sendiri tadi kalau dipakai berhenti di lampu merah kayak gitu, itu angetnya mulai kerasa. Ada hawa-hawa agak anget-anget kayak gitu di kaki, terutama di sebelah kanan ya. Nah kebetulan ini jalannya cukup bergelombang. Suspensi motor ini pun masih nyaman loh dipakai. Asli, masih nyaman banget. Ya di belakang truk lagi. Aduh. Berapa mas? Rebel mas, Honda Berapa cc mas? 500. Cakep ya? Keren mas, keren. Mau kemana mas? Muter-muter aja, jalan-jalan. Keren mas, keren mas. Ya, mari. Kita coba tarik dikit ya. Kayak yang gue bilang tadi, karena tenaga motor ini linear ya, jadi nggak agresif banget. Enak lah, friendly, sangat-sangat friendly motor ini. Untuk performa dia friendly, untuk kenyamanan friendly juga, untuk handling dia friendly. Motor ini sebenarnya juara sih, tapi sayang banget peminatnya sedikit di Indonesia ya. Dikit banget peminatnya dia. Padahal motor ini asik, buat harian asik, buat touring asik. Serba bisa deh pokoknya. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya gue kurang tahu ya, karena gue dikasih pinjam motor ini pun cuma sebentar, cuma buat muter-muter aja. Jadi gue nggak bisa ambil data terkait fuel consumption dari motor ini. Tapi menurut perkiraan gue ya, motor 500cc dibilang boros banget sebenarnya enggak, dibilang irit banget juga enggak. Jadi ya so-so lah sebenarnya untuk motor 500cc seharusnya. Tapi melihat dari dimensi tangki yang kecil kayak gini, kapasitasnya kalau nggak salah cuma 11, sekian gitu, 11 literan. Harus sering-sering mampir ke SPBU deh kalau untuk touring kayak gitu. Asik bener, sumpah. Keren. Handlingnya tuh loh. Wah, handlingnya asik, tarikannya asik. Wah, untuk motor ini sebenarnya 100% sih approve, recommended. Oke guys, jadi itu dia tadi impresi gue dengan motor Honda CMX 500 Rebel ini. Secara overall motor ini asik banget dipakai untuk harian, asik dipakai untuk touring. Ya pokoknya motor ini serba asik lah. Tentunya beda feel-nya ya sama motor sport. Dan suspensinya nyaman, handlingnya nyaman, tenaganya pun nyaman banget dipakai, cukup friendly, nggak terlalu overpower. Dan gue sangat menyarankan buat teman-teman untuk ambil motor ini karena walaupun dari fitur memang terbatas, tapi keasikan yang dimiliki motor ini nggak bisa kalian rasakan di motor-motor lain. Mantap Honda, good job. Oke guys, seperti biasa vlog dari gue. Kalau kalian punya pengalaman terkait motor ini ataupun sudah menggunakan motor ini dan mau share pengalaman kalian terkait motor ini, silahkan aja langsung tulis di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, if you like this video, don't forget to give me thumbs up. If you like my channel, don't forget to subscribe, and don't forget again to comment and share this video. Thanks for watching. See you next time guys. Bye bye.